Perang Rusia-Ukraina, Manchester United bakal kehilangan 154 miliar rupiah per tahun. Perang antara Rusia dan Ukraina membawa dampak yang cukup besar. Bukan hanya terkait hubungan antar negara dan aspek kemanusiaan, tapi juga di sepak bola. Manchester United jadi klub yang bakal terkena dampaknya. Rusia telah mendeklarasikan perang lewat pernyataan Presiden Vladimir Putin. Bahkan serangan militer Rusia sudah menyasar kawasan timur Ukraina seperti kota Luhansk dan Donetsk. Rusia juga sudah meluncurkan tembakan ke wilayah Ukraina. Di sisi lain, Ukraina tidak begitu saja tunduk dengan serangan Rusia. Ukraina siap membalas manuver Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, tidak akan tinggal diam dengan sikap Rusia. Lantas apa hubungannya perang Rusia dan Ukraina dengan Manchester United? Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah memberikan pernyataan tentang perang Rusia dan Ukraina. Johnson tampak memberi dukungan pada Ukraina. Salah satu aksinya adalah dengan memberi sanksi pada Rusia. Johnson menerbitkan larangan aktivitas beberapa perusahaan Rusia di kawasan Inggris. Nah, keputusan Johnson ini bisa berdampak pada kondisi keuangan United karena mereka punya sponsor dari Rusia. Sejak 2013, MU mengantongi 8 juta pound sterling atau sekitar 154 miliar rupiah per tahun. United juga mendapatkan layanan penerbangan secara eksklusif dari pihak Aeroflot. Aeroflot termasuk perusahaan yang dilarang beraktivitas di Inggris. Saat ini Aeroflot berada di bawah kendali pemerintah Rusia yang menguasai 51% saham. Kini hubungan United dan Aeroflot pun berada dalam situasi yang sulit. Prediksi Liga Inggris MU versus Watford, misi balaskan dendam Solskjaer. MU akan kembali unjuk gigi di ajang Liga Inggris 2021-2022 dengan akan menantang tim papan bawah Watford yang berlangsung di Old Trafford pada Sabtu 26 Februari 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jika dilihat dari klasemen sementara, laga ini bak pertarungan David versus Goliath. Meski demikian, hal ini tentu tak dirasakan oleh Manchester United. Pasalnya MU mengusung misi balas dendam dengan Watford setelah di pertemuan pertama, MU dibantai oleh The Hornets. Di pertemuan pertamanya musim ini, MU tumbang dengan skor 1-4 di markas Watford yang berujung pada pemecatan Solskjaer. Alhasil, pertemuan keduanya di Old Trafford nanti, para pemain MU akan mencoba membalaskan dendamnya untuk Solskjaer. Keinginan MU ini bisa saja tercapai, sebab Watford tengah dalam kondisi terpuruk setelah hanya meraih 1 kemenangan saja dalam 5 laga terakhirnya. Perkiraan susunan pemain Manchester United 4-3-3. Pemain De Gea, Dalot, Lindelof, Maguire, Alex Telles, McTominay, Pogba, Elanga, Fernandes, Sancho, dan Ronaldo. Watford dengan formasi 4-3-3. Prediksi skor akhir MU menang 3-1. Glory Man United. Cristiano Ronaldo punya satu permintaan untuk Ralf Rangnick. Ronaldo dianggap tidak akan cocok dengan gaya sepak bola Rangnick yang sangat terkenal dengan filosofi high pressing. Kekhawatiran itu pun terjadi. Ronaldo yang berjuang untuk beradaptasi dengan sistem permainan Rangnick baru bisa mencetak gol lagi saat melawan Brighton setelah pada 6 pertandingan sebelumnya gagal menjebol gawang lawan. Akibat kondisi tersebut, Ronaldo telah mengadakan pertemuan dengan Rangnick setelah hasil imbang dengan Southampton pada 12 Februari lalu. Dia dikabarkan mengusulkan agar MU bermain dengan 2 striker di lini serang. Lansir Metro, Ronaldo yakin perubahan itu akan menguntungkan dirinya dan tim. Tapi sampai saat ini Rangnick belum menyesuaikan sistemnya untuk mengakomodasi permintaan Ronaldo itu. Ketika masih dilatih oleh Solskjaer, Ronaldo bisa bermain dengan formasi 4-4-2 yang diterapkan oleh pelatih asal Norwegia itu. Dalam formasi tersebut, Ronaldo biasanya ditandemkan dengan Marcus Rashford, Edinson Cavani, atau Mason Greenwood. Saat ini Ronaldo lebih sering bermain dalam formasi 4-3-3 yang memang menjadi formasi kesukaan Rangnick. Saran untuk Marcus Rashford, lakukan yang sederhana saja. Masalah Marcus Rashford di MU tampak mulai mengkhawatirkan. Rashford bermain buruk, performanya pun terus merosot jauh di bawah level terbaiknya. Musim ini Rashford baru mencetak 5 gol dan 2 assist dari 22 penampilan di semua kompetisi untuk MU. Dia juga sempat bermasalah dengan cedera, harus menepi melewatkan pertandingan. Setelah pulih, Rashford belum juga menemukan level terbaiknya kembali.
Dia terlihat tidak seperti biasanya, tampak kesulitan dan tidak sesuai dengan ritme tim di lapangan. Kesulitan Rashford ini pun membuat khawatir Paul Scholes. Dia yakin betul kualitas Rashford lebih baik dari sekarang. Beberapa tahun belakangan, Rashford telah terbukti sebagai salah satu pemain terbaik MU. Melihat kesulitan Rashford sekarang, Scholes yakin ada masalah yang harus segera diperbaiki. Menurutnya Rashford berusaha terlalu keras. Di mata saya dia tampak terlalu gelisah, seolah-olah dia berusaha terlalu keras. Setiap kali bola mendatanginya, rasanya dia seperti mencoba melakukan sesuatu yang ajaib. Padahal mungkin itu adalah hal terburuk yang bisa Anda lakukan, ujar Scholes di BT Sport via Express. Tidak hanya itu, Scholes mencoba membantu Rashford dengan memberikan saran sederhana. Dia ingat pesan yang selalu ditegaskan oleh Sir Alex Ferguson, bahwa pemain sebaiknya bermain dengan sederhana. Saya selalu ingat, ketika kami melalui masa-masa sulit, pelatih Ferguson meminta kami melakukan segalanya dengan sederhana. Kami hanya perlu melakukan dasar-dasar sepak bola. Sepertinya dia tidak bisa melakukan itu. Dia selalu merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Sebaiknya dia mencoba menenangkan diri, menyesuaikan dirinya dalam pertandingan, dan performanya akan kembali. Sambung Paul Scholes. Fred diprotes karena mengkritik MU, tak usah banyak bicara. Baru-baru ini, Fred mempertanyakan manajemen MU yang dinilainya tidak punya rencana jangka panjang. Dia melihat itu dari keputusan klub mengangkat Ralf Rangnick sebagai pelatih interim. Perlu diketahui kalau gelandang asal Brazil tersebut tidak membenci Rangnick atau tidak setuju dengan strateginya. Malah sebaliknya, dia menganggap pria asal Jerman itu sebagai pelatih yang hebat. Namun Fred resah karena kebijakan MU tidak mencerminkan pandangan jangka panjang. Dan menurutnya, sebuah klub utamanya yang sebesar The Red Devils harus memiliki itu. Memilih meneruskan musim dengan pelatih interim pun bisa dianggap sebagai upaya untuk tidak menunjuk sosok anyar secara sembarangan. Tapi di mata Fred, ini merupakan sebuah kesalahan. Fred kemudian berbicara secara belak-belakan ke hadapan publik. Namun langkah Fred sendiri mendapatkan kritikan dari mantan pemain Aston Villa yang kini bekerja sebagai pandit, Gabriel Agbenlahar. Diam saja dan teruslah tampil di lapangan. Saya tidak paham. Anda baru saja tampil luar biasa menghadapi Leeds. Berhentilah berbicara, tundukkan kepala. Mengapa pemain-pemain ini terlalu banyak bicara? Saya tidak paham. Jika Anda berbicara, maka berbicaralah soal laga melawan Atletico Madrid. Soal seberapa besar keinginan Anda untuk melaju ke Liga Champions. Berhentilah berbicara hal-hal yang tidak Anda perlukan. Keluar dan tunjukkan performa. Dia masuk saat melawan Leeds. Dia luar biasa, mengubah permainan, mencetak gol. Lihat ke laga berikutnya. Pungkas Agbenlahar.